Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah, ya kita munculkan dulu ya buku kita. Ini dia buku kita, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas berapa? Kelas 1, pelajaran 1. Ya, ini pelajaran kita yang pertama ya, kasih sayang. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang apa saja di bab ini dalam pelajaran online kita. A. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. C. Kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Baik anakku kelas 1 yang solih dan solihah, kita lanjutkan yang pertama. A. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, ada gambar teman kita sedang ngapain ya? Dia mungkin sedang senam di halaman rumahnya. Kita bernapas, menghirup udara. Tanpa udara, manusia tidak bisa hidup. Allah yang menciptakan udara. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap umatnya. Ini dia salah satu yang akan kita bahas, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman merupakan salah satu Asmaul Husna. Ar-Rahman merupakan salah satu nama Allah yang baik. Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman atau kasih Allah diberikan kepada seluruh makhluk Allah di dunia. Nah, di sini baik yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah. Kasih Allah kepada makhluknya sangat banyak. Ya, apa saja ya? Coba kita lanjutkan. Contoh Ar-Rahman Allah. Ini dia. Allah memberi tubuh yang sempurna. Allah memberi mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan akal. Kita bisa bermain, kita bisa saling berbicara, kita bisa saling membantu ya. Kemudian apalagi contoh Ar-Rahman Allah? Ini dia. Allah menciptakan bumi dan tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, ditanami untuk kebutuhan sehari-hari di dunia. Bagaimana kita lihat di gambar? Ada Pak Tani sedang menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dipanen. Kemudian mensyukuri nikmat Allah. Ada gambar Bapak Ibu kita sedang memberi bantuan ya. Kita sebagai anak muslim harus mensyukuri nikmat dari Allah dengan banyak berdoa, beribadah, dan bersedekah. Kamu juga harus menggunakan nikmat-nikmat Allah itu dengan melakukan perbuatan baik, seperti menolong orang lain. Mungkin ada temanmu yang ketika ke sekolah tidak membawa buku karena lupa, kita pinjamkan. Tidak membawa pensil, kita pinjamkan, dan seterusnya. Anak-anak semuanya, ini dia yang kedua, Ar-Rahim. Salah satu sifat Allah juga. Ar-Rahim mempunyai arti lebih khusus dibanding dengan Ar-Rahman. Apa itu ya?
Ya, ini dia. Ar-Rahim berarti Maha Penyayang. Maksudnya kasih sayang Allah atau Ar-Rahim khusus diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, yang suka berbuat kebaikan. Kemudian contoh Ar-Rahim Allah. Ada teman kita sedang mengaji dengan Bu Guru. Kasih sayang Allah diberikan kepada anak yang rajin sholat, rajin mengaji. Tentunya kalian juga ya, rajin sholat dan rajin mengaji. Kemudian ada teman kita sedang ngapain ya? Sedang belajar. Iya ya? Iya. Kasih sayang Allah diberikan kepada anak yang rajin belajar dan taat kepada orang tua, membantu orang tua, tidak melawan orang tua. Itu termasuk akan mendapatkan Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, kelas 1 yang salih dan salihah. Contoh Ar-Rahim lainnya. Nih, ada teman kita sedang mandi. Kasih sayang Allah diberikan kepada anak yang senang menjaga kebersihan. Contohnya digambar dengan mandi, kita menjaga kebersihan. Kemudian apalagi Pak Guru? Nah, di sini kasih sayang Allah diberikan kepada anak yang menyayangi binatang. Ada teman kita sedang memberi makan ayam-ayamnya, menyayangi binatang, tidak menelantarkannya, tidak memukulnya. Itu termasuk mendapatkan Ar-Rahim Allah. Kemudian anak-anak semuanya kita masuk yang B. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad selalu bersikap terpuji. Salah satu sikap terpuji Nabi Muhammad yaitu kasih sayang kepada umatnya, termasuk kepada anak-anak. Apa iya ya? Kita lanjutkan. Hasan dan Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah. Ketika sedang sujud, Husain naik ke punggung Nabi. Kemudian Husain menganggap sedang bermain kuda-kudaan, sehingga Nabi Muhammad tidak segera bangkit dari sujudnya, tetapi menunggu Husain turun dari punggungnya. Ini termasuk kasih sayang dari Rasulullah. Anak-anak semuanya, kisah tersebut menunjukkan betapa Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak. Maka sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani atau meniru sikap terpuji tersebut. Kita saling menyayangi dengan sesama. Kemudian anak-anak semuanya, contoh meneladani kasih sayang Rasulullah apa saja? Yang pertama, berbagi makanan dengan teman ya. Yang kedua, apa ini? Menemani adik bermain. Dan yang ketiga, teman kita sedang membantu ibunya ya, membantu ibu orang tua kita. Anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah, tetap semangat ya. Kita masuk ke yang C, kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya? Yang pertama, kasih sayang terhadap diri sendiri. Allah memberi kita tubuh yang sempurna. Kita harus menyayangi tubuh kita. Kita rawat tubuh dengan baik. Contohnya bagaimana Pak Guru? Makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Ini ada teman kita sedang berolahraga tenis meja. Kemudian kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari apalagi? Ini dia, kasih sayang terhadap saudara. Kita bersyukur mempunyai saudara-saudara, membuat kita tidak kesepian. Kita harus menyayangi saudara kita. Contohnya bagaimana? Menjaga, menemani saudara kita saat sakit, membantu saat susah, menasihati jika melakukan kesalahan. Di gambar ada seorang adik yang sedang sakit disuapin oleh kakaknya. Kemudian kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kasih sayang terhadap tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan berguna bagi manusia.
kita harus menyayangi tumbuhan. Kenapa? Ya karena termasuk ciptaan Allah. Terus bagaimana caranya? Nih, menyirami dengan air secara teratur, memberi pupuk agar tumbuh subur, tidak merusak bagian tumbuhan. Ini ada teman-teman kita sedang menyiram tanaman ya. Lanjut, kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang terhadap hewan. Yang keempat ya, Allah menciptakan hewan. Hewan juga berguna bagi manusia. Kita harus menyayangi hewan. Terus contohnya bagaimana kita menyayangi terhadap hewan? Merawat hewan piaraan, tidak memburu hewan liar, tidak mengadu hewan ya. Kalau masih ada yang suka nonton hewan aduan, kita tinggalkan. Ini ada di gambar contohnya, teman kita memberi makan hewan piaraannya. Anak-anakku yang solih dan solihah, ya alhamdulillah di sini ada sholawat badar. Yuk kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita tercinta. Sudah bisa ya sholat badar? Yuk bersama-sama saja. Wahid, isnain, salasah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, ini di sini ada artinya rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, sudah keluar juga cover buku kita, berarti pelajaran kita sudah selesai. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.